Assalamualaikum, kembali bersama channel Arjun Afandi. Kali ini kita akan membahas siklus akuntansi baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Itu simaklah penjelasan berikut. Sahabat akuntansi, siklus akuntansi dimulai dengan dokumen atau bukti transaksi perusahaan tersebut. Bukti transaksi terdiri dari 1 kwitansi, 2 nota, 3 cek, 4 struk ATM, 5 wesel tagih atau wesel bayar, 6 faktur pembelian atau faktur penjualan, 7 rekening listrik, rekening air, rekening telepon, 8 retur, dan sebagainya. Yang jelas, semua yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan itu termasuk bukti transaksi. Dan bukti-bukti ini tidak boleh hilang. Dari bukti ini kita akan mencatat pertama kali yaitu di jurnal. Jurnal ada 2, yaitu jurnal umum atau jurnal khusus. Boleh menggunakan jurnal umum, boleh menggunakan jurnal khusus. Pencatatan di dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, itu secara kronologis dari tanggal yang lebih awal. Setelah dicatat di dalam jurnal, maka langkah berikutnya adalah membuat buku besar. Buku besar ini ada yang membutuhkan buku besar pembantu, ada yang tidak. Buku besar ini adalah catatan per nama akun. Jadi akun kas semua dicatat dalam buku besar kas. Akun yang lain pun sama. Yang sejenis digabung dalam suatu bagan yang disebut buku besar. Di antaranya ada buku besar kas, buku besar sewa dibayar di muka, buku besar perlengkapan, buku besar peralatan, dan yang lainnya. Bisa dilakukan setiap waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, atau terserah perusahaan tersebut mau melakukannya kapan. Setelah buku besar tertampung, maka selama satu periode akuntansi, misalnya 1 tahun, perusahaan membutuhkan laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan, maka ada langkah-langkahnya, yaitu harus dibuat dulu neraca saldo. Neraca saldo ini terdiri dari nomor, nama akun, saldo debit atau kredit. Seluruh nama akun ditampung dalam neraca saldo dan dijumlahkan. Saldo debit sekian, saldo kredit sekian, dan saldonya pasti sama, debit dan kredit. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan pencatatan. Di akhir periode, biasanya data-datanya yang tercatat di neraca saldo itu belum tentu menunjukkan data yang sebenarnya. Maka ada data penyesuaian yang harus ditulis dalam jurnal penyesuaian. Lihat pelajaran jurnal penyesuaian. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian digabung dalam suatu bagan yang disebut kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Lihat pelajaran tentang kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Setelah itu, barulah perusahaan bisa menyusun laporan keuangan.
yang terdiri minimal ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Lihat di pelajaran tentang laporan keuangan. Setelah itu, karena kita akan memulai lagi transaksi di periode berikutnya, maka ada jurnal penutup, yaitu untuk menutup akun-akun nominal atau akun-akun yang tidak real atau akun-akun laba rugi. Jurnal penutup dan data di laporan keuangan digabung, maka terbentuklah bagan baru, yaitu neraca saldo setelah penutup. Setelah itu, kalau ada akun yang perlu dibalik, maka dibuatlah jurnal pembalik. Pelajari tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik dan neraca saldo setelah penutup digabung dan terbentuklah bagan baru, yaitu neraca saldo setelah pembalik. Dan setelah dibuat neraca saldo setelah pembalik, maka perusahaan sudah bisa dimulai lagi dari transaksi awal. Dari transaksi awal periode akuntansi berikutnya. Dan saldo-saldo neraca saldo setelah pembalik adalah merupakan saldo-saldo awal dari akun-akun yang bersangkutan. Juga merupakan neraca saldo awal di awal periode akuntansi. Dan ada lagi transaksi baru, dimulai lagi perusahaan tersebut, maka dibuatlah jurnal umum atau jurnal khusus periode berikutnya dengan saldo awal yang terdapat pada neraca saldo setelah pembalik. Dan seterusnya, setiap tahun atau setiap satu periode siklus akuntansi ini kembali ke awal lagi atau ke pengumpulan dokumen atau bukti transaksi dan membuat jurnal lagi. Semua jurnal, baik jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, maupun jurnal pembalik, semuanya dimasukkan ke dalam buku besar atau dicatat ke dalam buku besar. Demikianlah pembahasan mengenai siklus akuntansi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama yang sedang belajar akuntansi. Apabila ada pertanyaan, silakan diklik di bagian komentar atau di komunitas. Dan jangan lupa klik subscribe bagi yang baru melalui channel ini. Bagi yang subscribe, mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum